Pagi-pagi tuh kita dibangunin sama senior. Dia lemparin koran tuh, koran Kompas digulung dilemparin. Tah baca yang sar gitu kan biasa anak-anak. Waktu itu beritanya tuh kalau nggak salah 7 orang pendaki dari Jogja, dari UGM tersesat di Gunung Slamet. Malamnya udah sempat bisa bicara? Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa. Tetap masih terus bunyi terus, kan habis itu kalori lama-lama kan, makin habis. Ciri-ciri sudah akut, rintihannya tiba-tiba berhenti, berhenti dan akhirnya nggak tertolong. Dia meninggal dunia di situ. Kita pindah camp aja yuk. Kita di atas begitu kan sama 2 orang ini si Samsi dan Pion. Oke, setuju. Kita baru rencana itu hujan gerimis sudah turun tuh. Udah gerimis ada nggak jadi deh. Ini deh malam Jumat tidur dengan si almarhum mau gak mau. Sama jenazah ya. Ini belum dateng ini si tim rescue-nya nih. Halo pasukan Lentera Malam, narasumber kita kali ini udah lebih dari 25 tahun nih, menjadi bagian dari sebuah organisasi pecinta alam yang bisa dibilang ini organisasi yang tertua di Indonesia ya. Yang dimana akan bercerita tentang pengalaman tragisnya selama bertugas menjadi relawan SAR, tepatnya pada peristiwa di Gunung Slamet tahun 2001. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung aja kita tanya. Di sini udah ada Mas Sugi. Mas Sugi, apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya? Baik. Oke, jadi Mas Sugi ini kan udah banyak banget nih pengalaman mengevakuasi beberapa pendaki atau korban gitu ya dari satu kejadian di alam. Nah, aku pengen tahu sih Mas, ada gak kejadian yang membekas dan masih ingat sampai sekarang? Pada dasarnya sih ada beberapa ya, tapi yang paling membekas banget itu kejadian di Gunung Slamet tahun 2001 awal ya Februari. Itu yang menimpa teman-teman dari UGM Mapagama. Apa yang teringat gitu? Jadi salah satu yang saya nggak pernah lupa tuh di saat malam Jumatnya itu kan kita bertiga harus tidur satu tempat dengan almarhumah di situ tuh, dan itu ya nggak mungkin lupa itu. Oke, jadi ada kejadian di mana Mas Sugi ini dan beberapa relawan itu harus tidur bersama dengan jenazah. Betul. Oke. Ini karena tadi kata Mas Sugi itu apa ya, viral lah ya dulu ya. Ada gak ya kalau di Google itu ada gak? Saya coba searching lagi karena coba mengingat-ingat lagi. Begitu searching ternyata munculnya banyak tuh. Ada yang di Kaskus, ada yang sudah diceritakan di podcast lain juga. Saat itu sangat mudah dicari lagi nih. Memang. Ada di jejak digitalnya tuh masih tersimpan ya di beberapa media. Ini dari Kompasiana, ada dari berbagai. Boleh. Silakan. Ada ya? Searching aja 2001 SAR Gunung Slamet, itu clue-cluenya ya, clue-cluenya. Nah itu tadi ya, dan buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Sugi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam ada di @lenteramalam.id atau hubungi WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Sugi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi langsung misteri kita mulai.
Saat itu saya masih jadi Dewan Pengurus ya di tahun 2001. Awal-awal Februari itu saya masih intensif buat koordinasi dengan Dewan Pengurus. Kita tuh Dewan Pengurus di Jakarta namanya perwakilan. Nah di Bandung tuh pusat. Cuman ada Bandung pusat dan Jakarta perwakilan. Saya datang berdua hari Jumat malam Sabtu, berdua tujuannya untuk rapat di Bandung. Sampai tengah malam sampai di Bandung, kita berdua tidur di sana. Nah, pagi-pagi itu kita dibangunin sama senior. Jadi memang karakter rata-rata senior-senior di Wanadri itu asik gitu walaupun nyebelin. Hudang mana ya hudang gitu, sarewae tidur melulu gitu. Ya karena namanya orang kalau dibangun lagi nyenyak tidur pagi-pagi karena kita datangnya malam dibangunin agak kesel juga. Ngapain sih Kang? Pagi juga dia lemparin koran tuh, koran Kompas digulung dilemparin. Tah baca yang ngesar gitu kan biasa anak-anak. Apaan sih Kang? Ini juga udah banyak kan yang ngesar karena saat itu bertepatan dengan pesawat kecil yang hilang di Gunung Burangrang. Saya kira dia ngubrak-ngubrak gitu untuk berangkat SAR itu. Baca tah gitu. Begitu dilihat emang ngejeblak itu satu halaman, setengah halaman sendiri tuh. Waktu itu beritanya tuh kalau nggak salah 7 orang pendaki dari Jogja, dari UGM tersesat di Gunung Slamet. Begitu saya buka, wah ini sih udah headline ini Kompas saya bayangin saat itu kan. Iya. Jadi tahun 2001 itu supaya ada bayangan bahwa tahun itu tuh kan kita belum pegang Android. Betul. Saat itu pun teleponnya belum ada HP ya. Iya. Masih telepon rumah, telepon kantor, telepon sekretariat. Iya. Itu alat komunikasi kita tuh itu. Nah, begitu saya baca detail, wah ini serius ini. Iya pasti serius. Lalu saat itu kan karena kita berdua datang ke Bandung tujuannya untuk rapat. Jadi saat itu kan kita nggak bawa perlengkapan. Kebetulan dari tahun 96 itu saya termasuk yang mempelopori membuat siaga SAR di Wanadri. Jadi dengan adanya siaga SAR itu saya nggak terlalu sulit. Tinggal pinjem list perlengkapan ke bagian bidang logistik. Iya. Lalu rincian RAB ke lokasi. Secepat mungkin ngitung dari Bandung ke Purwokerto nanti ke titik lokasi itu. Operasional harus kalau mau berangkat tuh punya komitmen siap 5 hari sampai 7 hari ke depan. Oke, paham. Punya waktu pribadi ya. Sewaktu itu tuh nggak ada gangguan lagi. Iya. Kemudian setelah itu hari Sabtunya yang rencana kami mau rapat sore, udah kita berdua berangkat nggak jadi rapat tuh. Kita berangkat ke terminal Cicahem. Dan Bandung Purwokerto itu kan nggak lama, sekitar 4 sampai 5 jam ya. 4 sampai 5 jam. Kemudian dari Purwokerto kita lanjut ke UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Di situ lalu kita diarahkan ke namanya UPL. UPL itu Unit Pandu Lingkungan. Itu seperti kegiatan UKM-nya mahasiswa di bidang lingkungan ya, bidang kepecinta alaman dan lingkungan tuh. Organisasinya namanya UPL. Nah, ternyata sampai di situ tuh udah rame nih, di luaran rame, di dalam juga rame. Datanglah kita berdua masuk ke sekretariatnya, punten lah ya, kula nuwun atau apa, laporan bahwa saya berdua dari Bandung, ini surat tugas kami berdua, mohon izin untuk ikut terlibat dalam operasi ini, gitu, operasi pencarian. Ya mereka agak menutup-nutupi gitu. Oh ini masih kami cari ini begini. Jadi mereka berdua lah antara UGM itu Mapagama dan UNSUD itu UPL. Jadi mereka dua organisasi ini masih berjibaku dengan mau dicari dengan mereka berdua. Sementara dari organisasi-organisasi lain nih saat itu kan asik tuh, jiwa ininya saling tolong menolong antar pencinta alam tuh masih kuat di situ. Jadi di luar itu ada Wikupala, ada pencinta alam lokal, Purwokerto kayaknya ngumpul di situ tuh. Baik yang tingkatan SMA sampai yang kampus-kampus swasta ya. Ngumpul di situ dan rame. Lalu saya bilang ke orang yang di
sekretariat itu. Kenapa ini masih ditangani sendiri? Ini saya bawa ini loh. Tadi koran yang dilempar oleh senior saya tadi itu saya bawa untuk bekal data awal, sumber informasi awal itu saya dari koran Kompas. Ini saya baca ini sebentar lagi, besok atau lusa ini rame ini dari Jakarta Bandung bakal datang ke sini. Ini kalau bahasa sekarang viral ya. Ini cukup mengagetkan. Ini headline di Kompas. Udahlah, ayo. Saya bisa bantu apa? Saya datang nih perlengkapannya ini saya siap bantu. Akhirnya saya disuruh istirahat dulu kan. Lalu nggak lama saya coba cari sumber informasi lain di situ. Ternyata ada satu orang namanya Gentur. Jadi Gentur ini ternyata orang yang lolos dari maut lah, yang lolos dari kejadian itu dan ada di situ. Si Gentur ini. Salah satu pendaki juga. Salah satu dari 7 orang yang nanti saya coba kronologisnya. Jadi saya bertiga dengan berempat ya, saya berdua, Gentur lalu dengan Purek 3. Jadi Gentur itu menceritakan saat itu kronologisnya ya. Kronologisnya mungkin dia masih antara capek dan dicoba untuk bercerita kronologisnya. Lalu dia cerita mulai dari pendakian 7 orang ini berangkat, dan sebetulnya ini 7 orang ini satu kelompok. Kelompok pertama sudah berhasil naik dan turun Gunung Slamet aman. Ini mereka kelompok kedua dan nanti akan ada kelompok ketiga yang akhirnya kelompok ketiga itu tidak jadi berangkat gitu. Nah 7 orang ini kita mulai ceritanya kronologisnya. Mereka naik dari Kaliwadas. Kaliwadas ini salah satu jalur pendakian ke Gunung Slamet yang lumayan cukup panjang juga di situ. 7 orang ini masih aman pendakian sampai di batas vegetasi. Batas vegetasi itu jadi antara bebatuan dan hutan gitu ya. Itu masih aman, mereka ngecamp di situ. Lalu cerita singkatnya adalah mereka melanjutkan lagi ke arah puncak dengan cuaca yang sudah mulai memburuk gitu. Tetap dipaksa, bukan dipaksa ya, tetap untuk mengikuti rencana kegiatan, bahwa kegiatan pendakian itu lintas dari Kaliwadas, rencana mau turun ke Bambangan. Cerita yang saya tangkap seperti itu. Nah salah satu dari pendaki tersebut dari 7 orang itu namanya Mas Ruki. Mas Ruki ini udah mulai sakit gitu. Di batas vegetasi itu udah mulai sakit, tapi tetap terus disupport untuk sampai ke puncak. Sampai puncak makin parah. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang makin memburuk, kabut dan hujan. Itu parah, kalau menurut Gentur itu cukup parah. Lalu mereka mencoba merawat si Mas Ruki, bagaimanapun caranya. Akhirnya Mas Ruki ini tidak bisa melanjutkan kegiatan mereka ya di puncak itu. Tapi belum MD, masih sakit, hipotermi dan segala macam. Saya juga nggak begitu nyimak. Dalam kepanikan itu ada kelompok lain di puncak tersebut tuh. Karena puncak Slamet itu kan cuman cukup luas ya. Tapi karena berkabut, tidak ketahuan di mana posisi kelompok pendaki lain itu. Menurut ceritanya akhirnya dipandu dengan peluit-peluit, teriakan-teriakan lalu peluitan, dan diutuslah satu orang namanya Dewi, perempuan nih. Dewi untuk bergabung dengan pendaki tersebut. Mereka juga nggak tahu itu, konon katanya pendaki dari Jakarta. Kemudian Dewi bergabunglah dengan pendaki yang dari Jakarta ini untuk turun ke arah Bambangan, dan selamatlah si Dewi ini. Gitu. Udah dapat informasi juga selamat. Karena ternyata yang memberi laporan bahwa mereka berenam, karena Dewi kan yang ketujuh ya, mereka berenam ini sedang mengalami trouble di atas, di Gunung Slamet ini. Dia yang memberitakan ke sekretariat. Jadi bayangkan zaman itu kan belum ada belum ada alat komunikasi yang secepat itu untuk memberitakan. Bayangan saya adalah Dewi turun udah sampai di Bambangan, secepat mungkin dia cari alat komunikasi, mungkin wartel saat itu ya, bukan warnet tapi wartel. Iya, wartel, warung telepon. Pokoknya cari alat komunikasi untuk memberitakan ke kampusnya, dalam hal ini ke sekretariat Mapagama. Ya terjadilah itu cepat komunikasinya itu.
Maka terjadilah nih operasi pencarian ini yang sekarang base-nya adalah di UPL tadi tuh. Yeah. Nah, itu berarti Dewi yang selamat. Terus sama Gentur yang cerita ke saya kronologisnya seperti itu. Berarti ini masih ada 5 pendaki yang harus di-search atau dicari atau diselamatkan di gunung tersebut. Setelah selesai mendengar kronologis dari si Gentur, kita berdua nih, saya berdua dari Wanadri mencoba memberi masukan tentang strategi atau teknik. Yeah. Gimana sih? Saya punya ide apa gitu. Akhirnya saya kasih ke Purek 3 nih. Untung Purek 3-nya masih mau dengerin nih. Kalau mereka sama sekali mereka nggak mau dengerin apa yang saya ucapkan. Karena tahun 2001 itu anggaplah saya itu masih culun gitu. Siapa sih eluh gitu. Mungkin di dalam prediksi saya tuh gitu. Oh, tapi kan Mas Sugi kan dari Wanadri gitu. Iya betul, itu surat tugasnya udah ini. Udah harum banget. Dan saat itu peduli setan, Wanadri itu apa juga nggak penting kayaknya. Ya sama lah, dianggap sama. Barulah saya cerita ke Purek 3 ini masih mau dengerin. Menurut kami Pak, menurut kami kita cegat aja. Kita mulai pencarian dari jalurnya si Gentur yang lolos, karena dia lolos tuh, lolos. Lalu saya pertegas lagi, Tur, kamu tahu kan, kamu lolosnya di mana? Oh tahu, kamu tandain nggak? Oh saya tandain, ada sesuatu yang saya ikat di pohon gitu, itu nanti tandain. Yakin. Nah, lalu saya cerita ke Purek 3, strateginya kita susurin dari situ. Tapi kita bentuk dulu ini timnya. Kita bentuk SRU. Apa itu SRU, Pak? Jadi SRU itu saya bilang Search Rescue Unit atau regu-regu kecil, Pak. Ini nanti kita ada berapa orang yang siap melakukan pencarian, siap membawa perlengkapan yang seperti yang kami bawa. Isinya tuh ini. Jadi kita siap bermalam beberapa hari di lintas. Oh, begitu. Nah, dia pertimbangkan. Nah, karena saya datang hari Sabtu, Minggu, akhirnya direalisasikan hari Senin. Disepakati ya untuk memulai pencarian tuh hari Senin. Hari Senin itu kita dapat 4 SRU. 1, 2, 3, 4. Saya nggak terlalu nyimak yang 3 ini, tapi yang jelas SRU saya itu jadi bertiga. 3 orang. Harusnya idealnya adalah 5. Oh, okay. Jadi sejumlah SRU ini idealnya 5. Idealnya ya, minimal 3, idealnya 5. Kenapa 5? 5 ini biasanya karena saya pernah ikut sekolah SAR di Wanadri. Jadi 5 ini 1 ketua ini leader ya. Lalu navigator, lalu medis, lalu komunikator, lalu dokumentasi dan yang merangkap perlengkapan. Ini kalau 5 udah ideal nih. Terjadilah kita karena minim personil. Ini 1 SRU yang saya ini 3. Dan saya masih ingat namanya. 1 namanya Pion, 1 namanya Samsi. Yang Pion ini KSR. Dia ngaku, oh saya dari KSR UGM. Saya kalau di KSR itu udah master. Dia ngaku itu. Nah kalau ini 1 Menwa. Gue juga Menwa. Mendingan Wanadri gitu maksudnya. Oh, mendingan Wanadri. Jadi 3 nih. Teman di mana? Sorry, teman di mana? Yang 1 orang. Teman saya yang 1 orang itu membantu di posko. Oh, oke. Membantu di posko. Dia administrasi posko. Pokoknya nanti sistem komunikasi, plotting hasil laporan itu membantu SMC. Membantu SMC. SMC itu Search Mission Coordinator kalau dibentuk itu. Oke, saya lanjut. Saya pencarian berarti hari Senin. Senin ini ada 4 SRU termasuk SRU saya 3 orang ini. Kita memulai dan membawa si Gentur dan Pak Purek tadi tuh menuju ke lokasi titik awal. Titik awal tuh titik di mana si Gentur lolos tadi menandakan dengan tanda di pohon yang dia ikat. Oh ini saya masih ingat. Ini yang saya tandain dan saya lolos dari sana. Berarti kita mulai dari situ. Terus kita bagi nih, sepakat yang punggungan sebelah sana 1 SRU, punggungan sebelah sini, punggungan sebelahnya lagi, punggungan sebelahnya lagi. Punggungan tuh begini ya, kalau di gunung itu ada kontur, ini namanya punggungan, lembahan gitu, lembahan, lereng. Nah punggungan tuh punggung gunung, disebut punggungan ya seperti punggung ya jalurnya. Sekitar di pos apa itu? Itu masih di bawah.
ke Bambangan jauh, ke Baturaden juga jauh. Jadi ada jalur aspal, jalur buat transek atau jalur buat patroli perhutani, jalur polhut. Karena itu masih hutan pinus. Masih hutan pinus yang disadap masih produktif. Terus saya konsisten dengan itu. Mulai pencarian itu hari Senin jam 10 pagi. Trekking. Jadi kalau ada sering line saya tuh sungai kanan dan sungai kiri. Kalau ada jalan atau terobosan untuk ke sungai, itu saya coba terobosi ke bawah. Tapi ransel saya tinggal di situ. Saya tinggal di atas, cek, nihil, balik lagi, lanjut. Nah saat itu kan di keril saya tuh lengkap, asli lengkap. Ada golok tebas, kemudian bawa string line juga, tali rafia merah untuk dipersiapkan itu. Jadi sepanjang kita jalan itu namanya detection mode ya, detection mode. Ada tracking mode, ada detection mode. Mendeteksi titik-titik yang dicurigakan. Itu kita tandain, set. Jalan lagi, tebas karena memang nggak ada jalan. Dia lolos tuh tidak di jalan. Tebas, buka jalan, tandain lagi. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk memandu nanti tim SAR berikutnya atau tim SRU berikutnya. Kalau mau ikut jalur itu ada tanda merah yang kita laluin. Dan biasanya saya selalu pasang marker di awal. Jadi ada kotak dari kertas warnanya oranye supaya mencolok perhatian. Ditulis mungkin ini titik awal memulai. Nah di situ saya taruh, lalu string line. Terus sampai Senin malam kita masih bisa beristirahat. Malam Selasa masih aman ya. Kita tapi nggak bawa tenda. Ya, ngesar itu nggak pakai tenda, pakai alat yang efisien, praktis. Jadi bawa fly sheet. Lalu alasnya matras masing-masing, alasin daun diratain. Yang penting bisa tidur nyaman gitu ya, pakai api unggunan. Senin malam Selasa masih aman. Lanjut besoknya, Selasa. Hari Selasa mulai pagi setelah bongkar bivak, setelah makan, sudah packing, baru mulai lagi seperti itu juga. Seperti itu, masih buka jalur, buka jalan, tandain tali rafia merah, tapi di pertengahan hari tali rafia untuk string line ini habis. Tinggal golok tebas, terus masih bisa ditandain. Nah kebiasaan saya di organisasi itu ada ciri khas lah, tidak tertulis tapi jadi ciri khas. Cirinya tuh pakai bacokan 3 di pohon. Itu kita gitu. Kenapa? Supaya kalau itu juga bisa diikutin orang kan. Oh itu dia gitu. Seperti kemarin juga hari Senin kalau ada jalan ke arah sungai itu kita taruh ransel gantian siapa yang ngecek, siapa yang mau ngecek. Seperti itu beberapa kali lah. Sampai sore, sampai malam Rabu, Selasa malam Rabu. Masih kondisi yang sama, bikin flying camp. Camp yang berpindah-pindah itu namanya flying camp. Kita dapat tempat yang cukup nyaman, sore itu sekitar jam 5-an, udah kita berhenti lagi, pasang flysheet, tempat bermalam di situ, bikin perapian, api unggun segala macam, itu kebiasaan kita. Lalu masak-masak, kita bikin laporan. Waktu itu juga saya bawa radio dari sekretariat. Radio zaman dulu tuh yang ditarik-tarik nyambung gitu tuh, super stick namanya, panjang, dan itu antena yang paling keren untuk cepet nyambung. Sampai tapi sinyal. Sampai. Terus bisa memantau, bisa laporan. Setelah makan kita mau menunggu tidur nih, itu kan malam Rabu ya. Kayak ada firasat, tapi ya sekedar cerita aja. Firasatnya tuh gini, kita mau mulai tidur, yang biasanya saya minum kopi, ini tumben-tumbenan saya nggak minum kopi. Minumnya susu putih ya. Tiba-tiba tuh ada 2 kupu-kupu kecil. Mungkin pernah lihat kali ya, kupu-kupu kecil putih. Pertama masuk persis ke gelas kopi itu, ke gelas si susu itu. Masih kelepek gitu. Masih sayapnya tuh masih di susu itu, di gelas itu. Kupu-kupunya saya angkat, saya buang, ininya toh juga maksudnya enggak jorok gitu si kupu-kupu. Kalau laler kan image-nya jorok. Tetap masih saya minum, taruh lagi. Ada lagi satu lagi yang sama, masuk ke gelas itu juga, langsung si kupu-kupu itu. Ya cuma segitu aja sih ngerutuknya. Kok ada lagi dia nih. Dah saya angkat, udah
Kalau yang tadi yang pertama kelepek baru mati. Ini enggak, saya sih selalu aja enggak maksud apa-apa saat itu. Jadi kalau di akur-akurin ini kayak ada sesuatu setelah itu. Nah, itulah Rebo pagi kita bangun seperti semula, masak-masak, lalu packing, makan. Jadi setelah makan tuh jadi packing terakhir lah. Kita ya kira-kira antara jam 9 jam 10 atau jam 9 sampai jam 10-an itu. Karena habis bikin sarapan pagi, stok air kita nipis. Stok air kita udah hampir habis. Tujuannya satu mau isi air, nambah perbekalan air ke sungai. Sekalian untuk ngecek juga ke arah sungai itu, karena kita fokus tetap di aliran sungai itu. Saya lah dapat giliran untuk ngambil air, cari jalan untuk menuju ke air tersebut agak susah memang. Ya ada sedikit kira-kira 2 atau 3 meter saya loncat ke bawah. Kalau udah nyampe di bawah di aliran sungai, nah aliran sungai ini juga kan kering, hanya nggak kering banget. Saya ada ngaliran sedikit-sedikit, tapi ada kubangan gitu. Saya sampai di bawah, lalu yang di atas ini 2 orang kan, si Samsi dengan Pion, ngumpulin air botol-botol yang kosong, jerigen botol kosong, diikat pakai webbing yang udah diiketin sama jerigen. Tujuannya nanti untuk narik botol-botol yang sudah diisi air. Ya setelah itu saya isi lah tuh, udah selesai, dia tarik ke atas, stok air udah aman. Lalu saya coba lihat ke sekitar, nggak kelihatan juga aman ini. Kembali lagi niatnya mau ke atas, tapi kan agak susah gitu. Agak susah karena yang turunnya aja susah, naiknya juga lumayan, harus traverse, harus cari pegangan-pegangan yang bisa di ini. Setelah bisa, kok bahasa Jawa tuh dilalah ya. Kok saya nggak langsung bergabung ke mereka berdua nih? Saya masih ngeliatin, iseng aja tuh ngeliat aliran sungai itu. Ada satu objek yang aneh, saya lihat. Perhatiin dari jauh, itu apa sih? Dari jauh lagi, pokoknya aneh lah. Benda itu aneh ada di situ. Ada beberapa benda yang naruhnya juga rapi. Saya perhatiin lagi, cuma saya nggak lihat itu objeknya apa. Baru saya panggil 2 orang tuh. Saya panggil, "Woi, ada apaan sih? Udah sini turun." Dia masih nggak turun juga, 2 kali saya panggil, "Woi, sinilah. Apaan sih, kan udah penuh nih, udah selesai." "Ya udah sini, turun dulu aja dulu." Nah, mereka turun tuh, ninggalin 3 ransel di situ. Ditinggalin, mereka berdua turun. Saya cuma pengen, jangan-jangan mata saya yang salah gitu kan. "Coba lu lihat tuh ke bawah. Kamu lihat ke bawah tuh. Itu sebelah sana ada yang aneh nggak?" "Oh iya, itu ada warna biru, ada ini, ada ini." Akhirnya saya coba turun lagi. Kita coba turun lagi, dan bener di situ ada sepatu, masih ya rapi lah naruhnya tuh sepatu. Terus celana raincoat, jas hujan yang lengkap tuh namanya raincoat ya. Celananya aja dilipet rapi, ditaruh di atas batu. Lalu tas lempang. "Oh ini nih, ini ketemu." "Oke, ini orangnya kemana?" Gitu. Barangnya ada di situ, orangnya kemana? Akhirnya 2 orang ini saya suruh turun. "Sinilah turun." Terus nggak jauh dari barang itu, kita cek kan ke bawah, ada air, bentuknya air terjun gitu ya, bentuknya curaman gini. Ini kalau ada airnya jadi air terjun, tapi karena itu kering jadi air terjun kering lah, bekas air terjun kering. Lah di bawah itu ada semacam kubangan mirip seperti mangkok gitu. Begitu dilihat ke bawah, tidak kelihatan sosok manusianya, tapi kubangan itu ada riak-riaknya, riak-riak gitu, riak-riak, ada riak-riak semacam airnya goyang-goyang. Nah saya bilang, "Itu dia ada di bawah tuh, kemungkinan dia ada di bawah." Oke lah, agak panik nih, sambil mengamankan barang yang di atas itu. Terus gimana ya? Karena saya tuh males kalau ngelihat subjek atau survivor pertama kali, udah saya bikin modus aja deh. Udah deh gini, lu amanin itu barang tuh berdua, sama lu gimana caranya bisa turun ke situ gitu. Bisa cek ke situ. Itu tingginya kurang lebih 7 meter. Wow. 7 meter ya kira-kira 1,5 webbing ya. Kalau webbing kan itu 8 meter. Dan sebetulnya nggak terlalu sulit juga sih untuk traverse menuruni si tebing ini, menuruni tebing air terjun ini. Nggak terlalu sulit, dia bisa melipir-melipir. Dengan modus itu saya ke atas lagi buat ngambil, udah gue yang nurunin dah, lu cek itu orang, karena saya
paling ngeri gitu ngelihat entah kondisinya, entah apa ya. Itu saya paling males tuh. Kalau udah saya ngelihat oke. Tapi kalau untuk pertama kali saya males. Makanya kadang suka dibully tuh. Gimana sih tim SAR takut sama korban, tim SAR takut mayat? Ntar saya jelasin. Saya turunin tuh dua-duanya, keril. Ternyata nih 2 orang ini belum turun ke itu, ke si subjek, masih di situ. Lu gimana sih? Oh nggak turun? Wah ini bahaya nih, nggak bisa lah ini itu, harus pakai tali gitu deh. Lah kan kita punya webbing. Lu ada kan webbing? Lu ada kan? Ada. Udah kita keluarin semua tuh webbing. Oke lah, kemudian saya juga yang turun akhirnya. Udahlah sini gua yang turun. Turun lah tuh, diikat webbingnya ke bikin anchor kan, disambung turun. Ada lah dia tuh. Beneran ada? Ada. Jadi kondisinya tuh lagi begini dia. Dia gini. Ini matanya merem, matanya terpejam. Dan itu perempuan. Ini udah nggak pakai celana, maksudnya celana dalam tetap pakai. Ini tanpa celana dan ternyata ini setelan raincoatnya masih ada, atasannya masih ada, bawahannya nggak ada. Bawahannya itu yang dilipat tadi di atas tuh. Dan kita turun, woi ini ada nih, turun. Ransel dulu turunin, diikat pakai webbing tadi tuh, turunin satu, udah dua-duanya baru mereka turun tuh. Jadi si webbing tetap ngegantung aja di situ, ngelewer. Kayak aman di situ. Nah, disitulah kita bagi tugas tuh di si subjek tadi tuh. Baru kita tahu si subjek ini namanya Iis Marilianti. Taunya itu adalah kan dibongkar itu si Daypack yang Alpina kecil tadi tuh. Namanya Iis. Di situ ada kompas, udah pokoknya nggak ada makanan. Setelah nyampe di bawah semua, termasuk barang-barang kita nyampe di bawah. Jadi air terjun ini Kubangan ya. Nah ini tuh ngebentuk ada goa di sini. Jadi ini terjadi karena proses alam. Ini turbulence. Ini jadi mangkok yang karena gerojokan air tadi tuh. Ini ngebentuk jadi goa. Lumayan dalam goanya juga, sekitar adalah sampai 7 meteran gitu. Terus ada gelondongan kayu, banyak juga kayu-kayu kering yang di situ. Ya, kita bagi tugas, lalu yang si KSR tadi nih, si pion, oke ini saya yang handle ya, saya yang tanganin. Oke setuju. Lalu si Samsi keluarin alat-alat, termasuk saya keluarin alat masak segala macam, matras, sleeping bag, dikasihin ke si pion untuk baru kita angkat itu si anak tersebut ke matras. Dan tugasnya si pion tadi tuh ditelanjangin sama dia, oke ini betul nih prosesnya. Karena sebelum itu kita sepakat, si Samsi bilang ini kena hipo. Oke sepakat. Penanganannya pun gue masih lihat prosesnya masih bener gitu. Kenapa saya bilang bener? Karena memang saya pernah belajar penanganan subjek kalau terkena hipo. Telanjangin semua, emang harusnya telanjangin semua, masukin ke dalam sleeping bag. Dan harusnya kalau di teori dan yang pernah saya terima itu harusnya sama-sama telanjang. Gitu. Kita harus sama-sama telanjang, peluk. Penjelasannya adalah supaya mempercepat transfer panas tubuh. Betul. Gitu, transfer panas tubuh. Jadi jangan dinegatifkan. Ini yang brengsek kan yang dinegatifkan. Iya, ya oke lah yang laki-laki tetap pakai sempak lah begini. Iya. Tujuannya itu, gitu. Mempercepat transfer panas tubuh supaya bisa direspon dan mempercepat pemulihan. Namanya orang kedinginan kan, itu sudah akut gitu. Si hipo ini udah hipo akut. Kalau hipo belum akut, dia hanya kedinginan aja. Ciri-ciri sudah akut, dia sampai telanjang. Nah mungkin itu kan, kenapa dia telanjang kaki dan mencari air, logikanya gitu. Orang kedinginan kok malah nyari air gitu. Orang hipo kok malah nyari, karena udah over, dia kepanasan jadinya. Dia bermain air terus udah konslet, gak bisa buka jaketnya, raincoatnya, cuma bisa buka celananya karena gampang itu dari karet gitu. Tapi kalau raincoat kan mungkin nyangkut ininya, sletingnya atau gimana.
prosesnya sedang dilakukan itu, saya coba kumpulin kayu-kayu kering dan banyak. Saat itu saya udah seneng banget tuh karena wah ini berhasil ini. Ini namanya SAR beneran SAR. Search-nya ketemu, rescue-nya baik lagi proses. Dalam hati itu udah bangga banget. Ya bangga lah bisa nyari ketemu dan sedang dari proses pertolongan. Bikin api unggun, saya bikin dan nyala karena memang ranting-ranting kayu-kayu itu kering banget, bawaan dari atas. Lah yang si Samsi ini lagi masak untuk bikin air panas dan bikin teh manis lah. Lu bikin ini ya teh manis ya, nanti kalau udah ini kasih ini. Oke, deal. Udah pembagian tugasnya udah setuju. Nah setelah api unggun udah nyala, itu juga teh manisnya udah jadi. Kita tidurnya nggak pakai flysheet lagi di dalam gua itu. Di dalam gua itu ada satu batang pohon gede kering yang menghalang itu, terus kita di sebelah sananya. Penanganan itu sepanjang hari Rabu kan. Rabu aman, lalu saya harus bikin laporan. Buka keril, ambil alat komunikasi tadi tuh, radio yang antenanya super stick. Dan saat itu sebelum saya bikin laporan, udah saya list nih kebutuhannya apa. Pertama yang saya kebayang pada saat evakuasi adalah tandu basket. Tandu basket tuh tandu yang melengkung begini. Dan itu kaku. Kalau untuk mengevakuasi itu bagus karena nanti kebentur-bentur pun si subjek aman. Tandu basket, tali statik 2 roll. Pokoknya 2 roll. Biasanya tapi tali statik nih 100 meter. Tapi kalau untuk naik ke atas kan nggak mungkin 100 meter. Pasti dia ambil cari potongan. Tali dinamis, kemudian figure 8, pulley, karabiner secukupnya, webbing secukupnya. Udah saya list semua tuh. Sebelum bikin laporan. Alat-alat sudah, posisinya di koordinatnya saya juga bikin. Koordinat sekian. Pakai masih koordinat 8 angka. Bukan koordinat geografis. Udah ditulis semua. Biar nggak gagap gitu pada saat laporan. Ambil radio, antenanya patah. Super stick tadi antenanya patah. Aduh. Cuman kan nggak kehabisan akal nih. Saya tanya si Pion, lu bawa alat medis kan Yon? Iya dong bawa. Minta plester lah gitu. Buat apaan? Ini antena gua patah. Sambung dulu antenanya di plester, baru di connect. Klik pasang antenanya, onin. Nyambung, wah aman. Ya, laporan itu posisi di sini, subjek ditemukan dalam keadaan botol isi tapi darurat gitulah kondisinya, bla 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 bla. Udah oke ya, dimengerti segala macam. Dah setelah itu udah radio dimatiin supaya hemat kan. Kita ngerawat itu Rabu sampai malam Kamis. Malamnya udah sempat bisa bicara? Sama sekali nggak bisa. Tetap masih terus bunyi terus karena habis itu kalori lama-lama kan. Makin habis. Belum juga bisa menerima respon apapun. Wah udah kacau banget. Mungkin saat itu ada udah bisa denger nih dia nih. Tapi kita akan erangan dia respon dan enggak sama aja begitu tuh. Walaupun sudah dikasih minum sih. Udah enggak dikasih minum juga nggak mau. Cuma dikasih sendok, ujung sendok. Coba di ini nggak ada respon lidah untuk gitu, nggak ada juga. Ya akhirnya kita bikin jadwal piket tuh. Pas kebetulan jatah saya piket menjelang subuh lah kalau nggak salah, itu antara jam 4 sampai menuju jam 5-an itu. Dia mengerang tiba-tiba berhenti. Rintihannya tiba-tiba berhenti. Set berhenti. Panik dong. Saya panik. Saya bangun ini 2 orang. Woi bangun. Bangunlah mereka berdua. Terus si pionnya ini berusaha untuk menangani. Terus dia bikin RGP ya. Resusitasi jantung baru tuh. Dan akhirnya nggak tertolong. Dia meninggal dunia di situ. Kamis pagi tuh dia meninggal. Sudah, kita sedih semua. Selesai dari itu sampai Kamis siang, pagi lah menjelang siang terus. Buka radio juga mereka masih bisa terpantau tuh si tim pencari, gerasa kerusuk masih ya nanya-nanya, ini lewat mana? Saya bilang, itu ikutin tali rafia merah.
Oh iya masih ada nih, kemarin masih ada, tapi sekarang tali rafia merah udah nggak ketemu lagi. Kalau udah habis tali rafia merah, ikutin bacokan 3. Oke, masih lanjut. Sekarang sudah mulai habis lagi, itu siang hari tuh. Sampai siang hari saya pandu. Dan akhirnya sampai Kamis sore pun belum tembus itu tim evakuasinya nih. Tim rescue-nya ya. Kalau saya kan tim search, ini mereka tim rescue nih. Ini belum nyampe ke lokasi. Kamis malam Jumat dong di situ. Wah ini. Tapi Kamis siang itu kita punya rencana. Kita pindah camp aja yuk. Kita di atas gitu kan. Sama 2 orang ini si Samsi dan Pion. Oke, setuju. Kita baru rencana. Itu hujan gerimis sudah turun tuh. Udah gerimis. Udah nggak jadi deh. Nggak mungkin kita naik ini licin. Ya udah nggak jadi. Begitu ngomong nggak jadi, hujan berhenti lagi. Kayak isyarat gitu, lu jangan tinggalin gue lah, gitu ya. Ini cuman bahasa prediksi aja sih. Lu jangan tinggalin gue dah. Ya sempet juga sih nyeletuk. Enggak deh, kita nggak tinggalin udah. Ayo kita tetap ngecamp di situ. Gue merinding tuh. Kita tetap di sini kok sampai nanti. Ini deh malam Jumat tidur dengan si almarhum, mau gak mau sama jenazah ya. Ini belum dateng ini si tim rescue-nya nih. Udah sore kita masak, ngopi-ngopi, pokoknya jam berapa ya? Sekitar jam 8 itu. Gimana caranya gue nggak minum banyak tapi kencing gue banyakin dulu supaya tengah malam nggak bangun. Kebayang nggak kalau bangun tengah malam? Hari kita atur strategi. Di sebelah sana nih kita bertiga nih. Ini kehalang pohon besar di sebelah sini. Nah, ini baru si almarhum Iis. Ya kita amanin seaman-amannya, masih di dalam sleeping bag di situ, masih di matras. Sementara kan matras kita 2, 3, 1 dipakai Iis, 2 kita pakai, tapi kita tambahin pakai ponco kan. Jadi 2 untuk bertiga, terhalang pohon baru dia nih. Tapi ya alhamdulillah sepanjang malam itu kita tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya. Aman. Dan pagi-pagi saya yang bangun paling duluan. Kok belum ada gerak-gerakan kanan kiri, kanan sebelah kanan nih. Karena saya paling pinggir sebelah kanan, baru pohon, baru almarhumah. Intip dulu tuh lewat sleeping bag. Udah terang ya kan. Udah terang, buka, ngelihat sebelah kanan, dua-duanya masih pada tidur nyenyak nih. Saya dikit-dikit saya intip dari balik pohon itu. Masih ada. Ya pasti masih ada lah. Cuma pengen tahu pastikan aja jangan sampai terjadi juga horor banget gitu. Kalau dia hilang kan horor banget. Iya. Kemana itu ya kan? Ceritanya itu sampai Jumat pagi kita bikin sarapan. Dan saya berusaha pakai celana pendek dan pakai raincoat karena takut gerimis kan. Suasananya kabut gitu. Saya naik lagi ke atas bawa HT untuk memandu tim rescue yang dari bawah tuh. Wah ribut dari bawah. Ini dari mana nih? Lewat mana ini? Udah, kalau tali rafia sudah habis dan golok tebas bacokan 3 juga nggak ketemu lagi, ikutin saja terobosan. Karena terakhir itu tali rafia gua habis, golok gua patah. Jadi nggak bisa bikin bacokan 3 lagi. Akhirnya begitu kan. Di hari Rabu itu waktu itu udah begitu tuh, udah gerobas. Ikutin aja terobosan. Terus mereka mulai kedenger tuh dari bawah, mulai kedenger. Saya berdiri pakai raincoat merah saat itu, cari batu yang agak tinggi supaya bisa terlihat oleh mereka gitu. Mereka bisa saya lihat, terus dia juga bisa ngelihat. Oke, lanjut. Terus dah sampai mereka bisa dekat ke saya. Mereka nanya, di mana posisi korbannya? Itu di sebelah sana. Bilang itu. Di sebelah sana, di bawah itu, coba cek. Mereka ngelihat, wah susah ya. Ya itulah posisinya seperti itu. Ramai banget nih yang naik udah. Nggak tahu lagi berapa personil. Wow, ramai banget, crowded. Dan alat-alat yang saya minta, yang saya list kemarin, nggak semuanya dibawa. Termasuk tandu basket itu nggak dibawa. Memang keterbatasan mungkin ya, saya nggak tahu juga lah zaman itu. Harusnya ada, karena saya tahu ada bentuk tandu basket itu pernah saya gunain. Pasti ada lah ya. Pasti ada, orang saya pernah latihan sama tim SAR juga pakai itu, pakai tandu basket, dan dijelaskan
tujuan tandu ini dibuat seperti ini nih supaya untuk mengevakuasi, supaya menghindari dari benturan-benturan dan si subjek bisa aman gitu. Dan itu nggak kebawa atau nggak bawa atau apalah, pokoknya saya nggak mau tahu dah, itu nggak ada tali pun kurang gitu, seadanya pokoknya seadanya. Begitu saya tahu itu subjeknya di bawah, saya kira mereka turun tuh pelan-pelan, mereka lah yang evakuasi tuh. Kita bertiga lebih sibuk untuk bawa keril kita 3 ke atas lagi, naik untuk melanjutkan pencarian. Mereka mengevakuasi, terus saya masih nonton lah, masih nonton proses mereka evakuasi. Dan ya itulah, nariknya juga horor banget, tarik gubrak, tarik lagi gubrak. Karena nggak ada itu tadi ya, tandu basket. Dalam hati akhirnya gini, ya ampun dek, seandainya pun belum meninggal, saya nggak paham gitu juga. Jangan-jangan dia meninggal pada saat di evakuasinya seperti ini gitu. Karena nggak, pengen saya tuh kalau dari tandu basket, terus kenapa tadi ada pulei segala macem, figure 8, itu nanti dia bisa bikin anchor, bisa bikin sistem namanya hauling. Ditarik dulu ke atas, baru nanti ditarik dengan tali dinamis untuk ditarik ke posisi sini. Setelah nyampe atas aman itu. Karena ada medianya, ada beberapa pohon besar yang bisa dijadiin anchor untuk gantungin pulei ke bawah supaya dia bisa jadi buat ngangkat ini. Kalau tarik ini, sistemnya ini kan bagus tuh, selamat. Dan kalau dia selamat akan tetap nyaman dievakuasi seperti itu tanpa benturan. Tujuan saya tuh ngelis itu tuh untuk itu gitu, saat itu. Ya sudah, mereka ribut. Setelah itu sudah terevakuasi ke atas, karena nggak mungkin dievakuasi lewat sungai itu harus buka jalur lagi dan berapa obstacle lagi harus lewat ini. Yang pasti aja dia naikin ke atas, ikut jalan turun itu tuh, dari jalan naik jadiin jalan evakuasi turun, itu udah pasti jelas. Makanya evakuasi lewat situ. Setelah almarhum Iis ini dievakuasi turun, masih tersisa ini tim searching lain. Ini evakuasi sedang berjalan turun, ini tim searching banyak. Kira-kira ada 30 orangan lebih lah. Nah, kita yang tadinya bertiga, ini 2 orang, Pion sama Samsi, ikut ke rombongan Iis. Si Pion dan Samsi dengan ngasih tahu ke saya, Gi, ini nanti biar gue yang jelasin seperti apa kondisinya, seperti apa. Nanti gue mau bikin konferensi pers lah, penjelasan. Oh, ya udah, asik kalau gitu, monggo. Jadi 2 orang ini ikut turun ke si almarhum. Nah, ini sisa 30 orangan yang naik tim evakuasi tadi tuh. Dari 30 ini gue bagi lagi 2, karena kita masih punya subjek yang harus dicari lagi ke atas. Bagi 2, seperti tadi gue cerita, gue paling males ngelihat subjek. Dan gue udah nebak bahwa di aliran sungai ini ada satu lagi. Gak lama begitu kita sepakat bagi 2 ya. Satu tim nelusurin ini, satu tim punggungan. Dan saya pilih yang di punggungan. Oke, bagi 2, sepakat, deal, lanjut pencarian. Kurang lebih antara 10 sampai 20 menit ketemu nih satu lagi. Dan itu namanya si Bergas itu, laki-laki yang sudah meninggal. Posisinya gimana? Ya posisinya saya nggak ngelihat, tapi udah meninggal. Oke. Nah itu. Setelah ditemukan, kesedot semua dong, ini tim SRU yang di gua nih, terus ikut turun dia ke situ. Saya nggak ikut lihat karena udah banyak banget orang. Oke, gini deh, kalian evakuasi subjek, saya lanjut. Begitu saya tawar-tawarin, mereka pada turun semua ke si subjek, dan cuman 1 orang yang mau ngikut lagi nih, anak Purwokerto nih. Lupa saya namanya, anak Purwokerto ini. Jadi gimana? Kita mau lanjut berdua? Kalau aku sih siap aja bang, gitu kan, bahasanya medok. Ya sudah, ayo kita bergabung aja ke atas. Jadi kita trekking tuh berduaan tuh. Ini mereka semuanya selain kita berdua mengevakuasi dia nih. Jadi setelah Iis turun, dia evakuasi, udah 2 subjek terevakuasi turun. Lalu di antara berita-berita itu dari tim yang evakuasi ngasih kabar bahwa beberapa orang udah ketemu, udah dievakuasi. Di antaranya itu Fauzan. Fauzan itu berada di batas vegetasi di tenda yang sudah berantakan.
Fauzan udah terevakuasi, kemudian di atasnya Fauzan di bebatuan itu Dodo juga udah ketemu, udah terevakuasi gitu. Ini berita-berita yang sudah saya terima dari mereka yang evakuasi nih. Karena alat komunikasi yang gue bawa nih nggak setiap saat gue buka, jadi nggak terima informasinya dari mereka gitu. Oh berarti tinggal ada satu doang yang belum ditemukan. Trekkinglah kita berdua. Dan untungnya begitu sampai di batas vegetasi, itu sisa-sisa atau bekas apapun udah bersih tuh. Nggak ada bekas tenda yang si Fauzan ditemukan di situ, udah nggak ada bekas-bekas ini pun. Jadi suasananya tuh clear gitu. Nggak ada aura-aura macam-macam. Kita tidur di situ berduaan. Malam Sabtu. Ya malam itu nggak ada aneh-aneh lah. Nggak ada suasana. Oh ini itu horor-horor, nggak. Cuman perasaan aja. Sampai Sabtu pagi, gimana bang? Ya udah, flashlight kita nggak usah kita bongkar. Kita coba trekking aja ke arah puncak. Gue pakai sarung gitu kan. Dia pakai jaket. Trekking berduaan. Itu setelah kita sarapan pagi. Bivak nggak kita bongkar, naik. Ketemu dengan 2 orang juga dari arah Bambangan. Nah, itu kabut tapi nggak terlalu tebel, terus samar-samar gitu. Ada 2 orang, terus setelannya rapi. Ketemulah. Ngobrol-ngobrol tanpa kenalan. Cuacanya kabut ya gini. Oh iya. Dia yang memperkenalkan diri. Saya ini dari Mapala UI gitu kan, Mapala UI. Oh iya. Nggak mungkin juga ya kita naik ke atas ya buat mencari yang 1 orang lagi nih. Iya, ini kabutnya begini. Besok lagi aja lah. Oke, jadi dia balik ke sana ke arah Bambangan, gue balik lagi ke arah tempat flashlight. Gue naruh situ. Nah, diskusi dong gue berdua. Enak banget nih kita berdua di sini. Iya bang. Kita gabung aja yuk ke Bambangan. Ayo bang, setuju. Bongkar lah tuh, flashlight bongkar. Gabunglah ke jalur Bambangan di arah jalur vegetasi tapi yang arah Bambangan. Rame di situ dah. Tim rescue banyak banget lah. Tim SAR banyak banget situ. Saking banyaknya akhirnya gue bilang kita turun aja yuk. Udah banyak mereka. Ayo bang. Setuju. Jadi kita nggak nyampe buka tenda, nggak nyampe buka flashlight untuk ngecamp lagi di situ ngelanjutin karena udah capek juga kan. Udah beberapa hari, langsung bablas kita turun. Ketemulah dengan rombongan Wanadri juga dari bawah. Wanadri yang dari Jakarta nih. Teman-teman gue senior gue termasuk almarhum Kang Ogun pendaki Everest. Ngapain lu turun gitu? Ya turun lah Kang, udah banyak banget orang. Gua baru dateng lu mau turun, kata dia dengan wajah yang sosokan gitu. Ya udah, namanya sama senior kan nggak mungkin juga gua ngelawan tega gitu. Ayo Kang, naik lagi. Yang gerutu juga gua, capek bener nih mesti naik lah. Tapi belum jauh sih. Oke, naik di situ, diriin tenda, udah selesai tuh sore tuh. Ketawa-ketawa cerita ya, jadi dari suasana kayak gitu juga kita nggak di kita tuh nggak pernah cerita horor ini itu, cerita kesedihan. Pokoknya hahaha aja. Wah ini nih, makan ini nih, gue masakin ini nih. Malam itu udah kita tidur tenang. Pagi-pagi tuh kita belum juga keluar tenda, itu udah dengar suara-suara tuh. Wah ditemuin. Ramai bener nih. Begitu buka sleeping bag, cerah secerah-cerahnya. Pantesan tuh beribut berisik tuh. Yo ditemuin. Bener, begitu cuaca cerah ditemuin tuh si Mas Ruki yang terakhir. Di puncak. Dan memang jadi kemungkinan besar ya diurus, dirawat segala macam di atas tuh sampai meninggal dunia ditaruh di. Karena keyakinan gue mereka nggak akan ninggalin kalau dia nggak meninggal. Gitu. Si 5 orang ini nih setelah dia meninggal diamanin baru di. Ini keyakinan gue gitu sih. Dan si Dewi pun juga nggak tahu si Mas Ruki ini meninggal apa enggak, karena suasana saat itu panik. Dia ikut dengan pendaki Jakarta, tujuannya untuk memberitahuan bahwa kita berenam kena trouble gitu di puncak. Kemudian kan setelah diplot dari mulai puncak, kenapa dia nggak turun ke Bambangan, itu buta, putih semua. Kabut saat itu putih dan suasananya gerimis. Dan gue pernah merasakan hal itu di tahun
95. Kenapa terlalu percaya diri gue lewat situ tuh? Ya bukan cuman apal medan, tapi peta juga sedikit banyaknya udah hafal. 95, 99 gue ke situ. 2001 kejadian. Jadi pede dengan suasana jalur pendakian Gunung Slamet. Ternyata masuki paling atas, kemudian Dodo, kemudian Fauzan, kemudian Bergas, kemudian Iis, Gentur, Slamet, ya yang memberi ini kan titik awalnya. Jadi itu proses kronologinya. Iya. Kita turun paling terakhir nih rombongan saya, Ogun dan kawan-kawan. Ini si Mas Ruki sudah terevakuasi ya lewat jalur umum ke Bambangan. Udah kita liatin aja. Dan begitu sudah nggak ada lagi personil, baru kita packing turun, dan jadi tim terakhir yang turun via Bambangan ini udah clear. Udah mereka dievakuasi sampai bawah pun saya udah sepi tuh. Pos SAR udah bubar, pos SMC udah ditutup. Ya tinggal beberapa orang aja yang masih ngumpul di situ tuh, masih wah lu dicariin lu sama ini gitu kan. Oh lu kemarin mau ini lu sama orang tuanya ini. Gara-gara ada beberapa orang yang komentar kan, begitu Iis ketemu kan keluarganya dengar. Ini harusnya nggak usah diomongin, kan keluarganya nanya nih kakeknya atau siapanya tuh. Ini pakai apa supaya bisa selamat? Oh itu pakai ini thermal blanket. Ya 2001 mau cari thermal blanket kemana? Maksudnya tuh kalau hal yang nggak ada, nggak usah lu ceritain ke orang yang lagi panik. Udah cukup saat ini kita nggak bisa pak ini. Diademin si pihak keluarga tuh kan harusnya begitu. Jangan dipanasin, harusnya begini, harusnya begitu. Ya kan, lu nggak lihat kondisi di atas tuh seperti apa. Lu di bawah tuh cuma bisa nebak-nebak. Ademin lah suasana itu ke pihak-pihak keluarga yang sedang berduka gitu. Jadi ya sudah clear, pencarian sudah selesai, semua sudah terevakuasi. 5 orang menjadi korban meninggal dunia, 2 orang selamat dari 7 orang itu. Dan kloter terakhir itu akhirnya dibatalkan, tidak boleh. Bukan tidak boleh, ya pasti nggak boleh lah, karena ini kejadian. Biasanya juga langsung ditutup tuh sementara ya jalur ya? Ditutup. Nah tadi kan Mas Sugi kan mau menceritakan apa yang terjadi pada saat ada kemungkinan yang soal kupu-kupu itu loh. Apa nih maksudnya gimana nih? Itu pemahaman dari pemahaman gue setelah ketemu subjek 2 orang ini, satu Iis, satu Bergas. Kayak ini tuh firasat mereka gitu. Persis banget kan? Tanda ya? Tanda firasat, tanda. Satu kupu-kupu masih kelepek itu kayak Iis gitu. Masih bisa lagi ditolong, tapi tuh akhirnya meninggal. Yang satu ketemu udah dalam kondisi meninggal, itu kayak kupu-kupu yang kedua. Set, ya lagi. Dah kayak gitu tuh firasat itu. Nah, Mas Sugi ini kan banyak banget sebenarnya ilmu yang di-share sama Mas Sugi ya mengenai pendakian ya, apalagi kan nggak tahu kenapa ya, aku ngerasa pendaki sekarang itu memang kita tuh bisa mencari beberapa informasi gitu, gampang gitu. Mencari informasi tentang perlengkapan segala macam, tapi entah kenapa tuh kalau misalkan terakhir aku naik gunung aja masih banyak orang-orang yang masih belum paham gitu ya, termasuk beberapa mungkin kejadian-kejadian darurat kayak sebenarnya waktu kena kabut nih itu harus apa sih gitu. Pertanyaan keren juga nih. Ini agak kenapa kembali lagi ke cerita ini tuh termotivasi bukan untuk nakut-nakutin atau apalagi buka lagi kasus lama, diungkit-ungkit lagi, nggak ada sedikit pun nggak ke situ. Iya betul. Saya lebih termotivasi untuk lu ambil deh apa yang gue ceritain ini, itu dia. Buat bahan evaluasi, buat bahan belajar kalau memang ada pelajarannya di situ. Jadi gue agak ngebandingin karena pertanyaan lu tadi ya. Pendaki sekarang begini, ini pendaki dulu tuh tahun 2001 ya, kita anggap aja dulu lah, ini ada sejarah karena 2001 ke 2026 kan jauh, 25 tahun yang lalu kan, jauh banget. Gear pun sangat berbeda banget. Betul. Tapi kefomoannya juga
agak beda. Kalau gue dulu FOMO tuh belajar. Gue naik Gunung Salak itu belajar pertama kali ke Gunung Salak lewat Curug Nangka, Salak 2, 4 kali pendakian baru bisa nyampe puncak. Karena memang sumber informasi tuh sangat minim, terbatas. Nah itu baru man to man aja, dari orang ke orang informasi gini. Gue datang ke situ, oh dia bawa apa ya? Terus tuh teman-teman saat itu senior lah. Kalau ditanya itu baik banget. Nih, lu mau lihat? Nih gue bawa ini, gue bawa ini, gue bawa ini. Oh, akhirnya belajar. Hari pendakian pertama gue kehabisan air. Minggu berikutnya gue tambah air, gue cuma bisa nyampe shelter 3, 4. Minggu berikutnya kurang makanan. Minggu berikutnya baru nyampe 4 kali pendakian. Itu proses belajar dulu tuh di situ. Nah, termasuk ini nih, kejadian ini kan ini sebenarnya saat itu ya buat gue, siapapun yang merasa ini organisasi besar jangan ditutupin. Mau Wanadri kayak mau apa, selalu di Wanadri pun dibuka. Tempo hari ada kejadian junior gue yang kena kesambar petir di satu puncakan di Gunung Burangrang itu. Itu pelajaran berharga banget. Ya ada yang meninggal dunia, ya kita share, bukan aib itu. Tapi itu pelajaran bahwa oh iya, pada akhirnya lu jangan bentang antena pada saat cuaca buruk dan di puncak, walaupun tujuan lu untuk membuat sistem komunikasi. Betul. Dan itu sampai sekarang udah itu jadi pelajaran banget. Jangan pernah jadi SOP ya, standar operasional. Kalau cuaca buruk jangan pernah berkomunikasi. Artinya alat yang sudah terbentang udah hindari dulu. Jangan on communication. Itu penangkal pemanggil ini malah. Iya. Penghubung naon lah, apalah namanya. Pokoknya itu penyebab gitu. Iya, penyebab. Itu jadi bahan pembelajaran. Lah, ini juga menurut gua pribadi bahan yang harus jadiin pelajaran adalah saat itu ide untuk memperkenalkan organisasi mereka ke mahasiswa baru yang mau bergabung. Namanya apa ya? Orientasi gitu. Bikinlah mereka pendakian ini. Ini kan harusnya dipantau nih. Cara mantau yang paling efektif tuh nggak pakai HP dulu, nggak ada. Ya harus ada komunikasi, harus ada base camp. Ya beberapa orang lah bikin posko di bawah untuk memantau regu ini yang sedang mendaki. Nah, tujuannya apa? Misal nih, pada saat Mas Ruki tadi sudah kondisinya sakit di batas vegetasi atau di puncak, kan harus komunikasi terus nih. Kita boleh lanjut atau tidak. Ini kan akan mempertimbangkan. Jadi pertanggungjawabannya akan sama nih. Karena ini mereka nggak ada basecom atau base komunikasi yang memantau mereka. Mereka terpaku dengan SOP itu tadi tuh, harus lintas. Apapun yang terjadi, mungkin ya apapun yang terjadi harus lintas. Terjadilah pemaksaan itu gitu. Bayangkan kalau saat itu ada komunikasi, oke lah. Kondisinya seperti itu, kembali lagi aja, nggak usah dilanjutkan, biar kami nanti bisa bertanggung jawab itu, gitu kan? Ini bisa nyambung langsung ke organisasi dari basecom ini, dari sana tidak melanjutkan, dari sini memutuskan, melaporkan, selesai, clear, tidak terjadi. Ini mungkin pelajaran yang harus diambil. Terus juga kan mereka yang tahu gitu bisa mengambil keputusan nih. Dari 7 ini kan ada 6. Terus mereka bisa berembuk, lanjut atau tidak dengan kondisi seperti ini kan harusnya bisa mengambil keputusan. Ini kan pelajarannya belum sampai situ mereka mungkin. Cuaca yang berkabut saat itu seperti itu. Siapapun yang sudah melihat itu boleh komentar. Itu tertutup sih, bebatuan itu tertutup oleh kabut. Jadi kita turun itu pasti ngarang. Dan itu saya pernah ngerasain, tadinya mau turun ke Batu Raden, jadi turun ke Kaliwadas. Saking begini terus. Begitu ketemu, itu kan saya ngerasain turun dari puncak itu jam 5 sore dengan kabut dan gerimis. Udah suasananya gelap, sampai maghrib sampai gelap kita udah kayak bertiga tuh main kereta-keretaan gitu. Satu pegangan keril tali keril yang satu belakang gue, satu lagi pegang keril tali keril. Gue paling depan masih pakai senter
Senter army dulu ada senter warnanya hijau. Nah itu udah kayak kereta-keretaan tuh, pelan banget, pelan. Sampai di batas vegetasi, kita berhenti di situ, ngecamp di situ, bikin api unggun, bikin makan segala macem. Begitu sadar besoknya ternyata itu bukan batas vegetasi. Itu segerombolan pohon cantigi yang batas vegetasinya masih ada di beberapa meter di bawah itu. Wah, kita ternyata masih di hutan kecil di bebatuan. Ya itu kan gue alamin juga hal-hal semacam itu. Akhirnya mereka turun satu garis tuh dari puncak, turun satu garis. Tidak mengikuti, tidak ketemu jalan yang seharusnya. Iya. Karena dari cerita Mas Sugi sepertinya mereka juga terkena kabut. Iya betul. Iya kan ya. Betul. Nah, aku pernah terjebak dalam situasi itu, Mas. Dari aku, apakah benar atau tidak ya? Ini boleh dikoreksi. Dari aku waktu aku kena kabut ya waktu mendaki gunung, itu aku diam. Tidak melanjutkan perjalanan sama sekali sampai benar-benar reda kabutnya. Nah, apakah itu benar atau salah? Itu benar tapi juga tidak bisa bertahan. Iya, itu dia sih. Itu. Salah satu Dodo tuh. Dodo ditemukan sedang mengamankan diri di bebatuan. Beritanya begitu. Kan itu benar. Prosesnya benar. Berdiam diri sampai menunggu cuaca cerah. Iya, supaya tidak tersesat gitu ya. Tapi kan dinginnya ampun tuh. Dan saat itu mungkin alat-alat dia minim. Alat-alat dia minim. Itu mereka udah bener tuh tipsnya. Sebenarnya udah bener. Bercoba untuk berlindung. Tapi karena lama banget ini. Dan pasti sampai pagi kan itu kabut seperti itu. Dan otomatis tuh bukan otomatis. Dan ternyata memang seminggu tuh gak reda-reda kan si kabut itu. Begitu reda, secerah-cerahnya begitu Mas Ruki ketemu. Itu cerahnya itu. Itu mereka, saya yakin dia udah berusaha untuk mengamankan diri, tapi nggak tahan, turun. Terbukti dengan tenda yang berantakan, sampai ada yang meninggal di tendanya. Clean itu kondisi tenda yang berantakan itu juga terlaporkan. Yang berceceran nih, kayak udah egois gitu. Antara gua mesti nungguin yang belakang, atau mesti ngelanjutin. Kan berceceran nih 4 orang ini nih, selain yang Mas Ruki ya. Tuh, 2, 3, 4 itu. Akhirnya siapa yang bisa duluan menyelamatkan diri ya si Gentur tadi tuh. Dan mereka dia melaporkan itu lewat titik dia bisa lolos, itu jalan yang gue telusurin. Mereka udah benar. Menurut gue mereka udah benar. Iya. Aduh, agak ngeri juga ya kalau udah kena kabut ya, kayak tinggal nunggu takdir ya. Iya. Nah, setelah proses evakuasi itu Mas Sugi sendiri itu pernah berkomunikasi gak dengan keluarga korban gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dan yang komunikasi masih sekarang gue simpen nomor WA-nya. Itu yang anak Purwokerto tadi, yang satu orang itu yang ikut gue bareng ke atas. Namanya pun gue lupa. Sama si Samsi. Yang Menwa tadi tuh. Menwa sempat komentar itu pas begitu kejadian Mongkrang kan lumayan viral tuh. Akhirnya dia dapat nomor gua dan dia bisa, "Gua Samsi ini. Sekarang lu tinggal di mana?" Di sini. Nanti ada 2 orang tuh efeknya. Tapi kalau sama keluarga korban itu enggak. Udah enggak ya? Organisasi enggak, keluarga enggak. Teman ngesar aja tuh yang pada komunikasi. Oke, terakhir Mas Sugi, ini mungkin ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton atau bahkan pendaki yang baru ataupun yang pengen mendaki gitu. Ada pesan? Jangan sembrono ya. Ini kita harus petik lagi cerita ini jadul banget sih 2001 itu seperti itu. Dan mungkin teman-teman seusia anak saya kali yang sekarang naik gunung nih gak bisa ngebayangin sejadul itu. Bahan bakarnya masih parafin, bajunya masih flanel, raincoat juga masih Alpina. Coba yang gue sebutin itu hampir nggak ada semua tuh barang itu. Satu. Yang kedua, ini sekarang kan lebih mudah mencari informasi. Dulu tuh nggak bisa kita searching gitu. Informasi tuh dari orang ke orang aja tuh jadi bahan literasinya. Dengan kemudahan yang ada, cobalah naik gunung itu di-prepare banget. Betul, itu dia. Satu, kita mesti sadar bahwa kegiatan pendakian gunung ini pendakian yang berisiko tinggi. Ada unsur bahaya subjek dan bahaya objek. Nah, buat
yang teman-teman dari Mapagama ini tadi bahaya objektif danger, bahaya yang datang dari luar diri mereka nih. Subjektif danger adalah bahaya yang biasanya si pendaki FOMO ini cuek, yang harusnya prepare itu tidak di-prepare, misalnya makanannya kurang, kelelahan, kurang olahraga, itu kan subjektif danger. Betul. Bahaya yang datang dari ketidaksiapan diri sendiri yang akhirnya bisa hipotermi lah, pingsan lah, jatuh lah, nyusahin orang lah, segala macam. Itu begitu tuh. Itu subjektif danger, itu dua harus dipahami. Lalu antisipasinya adalah itu semua harus kita benerin, olahraganya yang bener, hitungan-hitungan perlengkapannya yang bener, perbekalannya yang bener, jalur pendakiannya juga dinikmati banget. Jangan cuma ngejar validasi untuk foto-foto selesai. Sampai puncak, gitu. iya. Ini nih Betul, kenikmatan tersendiri kita naik gunung tuh. Dan yang terakhir, berangkat bersih, pulang bersih. Jaga jangan sampai ada gunung kita kotor gitu. Kan Tuhan nggak nyiptain sampah. Dari semua yang diciptain Tuhan itu cuma satu yang nggak diciptain kan sampah. Yang nyiptain sampah tuh manusia, ya jangan lagi. Kita ke situ kan pengen nonton yang indah, pengen lihat yang indah. Bukan jadi lihat sampah. Mungkin itu ya perbaikan-perbaikan ke depan. Hal cerita saya ini bukan, kembali lagi, bukan untuk mengungkit-ngungkit luka lama, enggak. Tapi untuk, kalau emang ini jadi bahan pelajaran buat kalian, pelajarilah, searching lagi kejadulan-kejadulan itu untuk diperbaiki dengan kemodernan sekarang. Iya, oke. Mungkin itu ya. Itu ya. Ya, mungkin tambahan sedikit. Jadi intinya ya, benang merahnya adalah kalau memang teman-teman mau mendaki gunung, jangan pernah anggap remeh apapun. Iya. Dan persiapkanlah persiapan yang matang. Karena itu yang paling utama ya. Dan jangan pernah memaksa untuk sampai puncak jika memang sudah darurat gitu ya. Betul, itu tadi ada cerita puncak adalah bonus. Betul. Pulang dengan selamat adalah tujuan utama. Itu dia. Oke, Mas Yogi, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Terima kasih banyak buat ilmu-ilmunya, dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Yogi izin pamit. Bye.